Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, pastinya saya akan kembali menyambung cerita yang sebelumnya. Babat Prambanan bagian 3. Raden Bandung Bondowoso segera memerintahkan prajuritnya untuk menjaga Roro Jonggrang dalam keraton. Raden Bandung Bondowoso kemudian pergi. Di luar istana, ia mohon kepada Dewata agar diberi pertolongan untuk mengabulkan permintaan Roro Jonggrang dalam membuat candi batu 1000 dalam tempo 1 malam. Pada hari Selasa Kliwon, ketika telah larut malam, Raden Bandung Bondowoso mulai mengangkati batu-batu untuk membuat candi 1000. Atas pertolongan Dewata, area candi 1000 pun hampir selesai ketika hari mulai fajar. Roro Jonggrang yang tiba di tempat tersebut mencoba menghitung area. Ternyata jumlahnya belum 1000, tetapi masih kurang 1 buah. Kekurangan 1 buah itu memang disengaja oleh Raden Bandung Bondowoso karena masih menanti kedatangan Roro Jonggrang yang akan dibuat model terakhir. Roro Jonggrang merasa tidak puas dan dalam hatinya akan menolak kehendak Raden Bandung Bondowoso yang berniat memperistrinya. Roro Jonggrang pura-pura akan menghitung jumlah area candi. Ketika orang-orang lain lengah diri, maka Roro Jonggrang terus pergi meninggalkan tempat itu, lari masuk ke dalam hutan. Para pengiringnya sangat terkejut ketika gustinya hilang, tak tentu kemana arah perginya. Para pengiring yang merasa bersedih hati tadi segera menghadap Raden Bandung Bondowoso untuk melaporkan kejadian tersebut. Raden Bandung Bondowoso sangat sedih pula mendengar berita kepergian Roro Jonggrang tadi. Ia berusaha melacak ke desa-desa dan ke hutan-hutan, namun tidak dapat menemukan sang putri itu. Tumenggung Batang segera mengirim utusan ke Tangkisan agar memberitahu Raden Darmamoyo tentang kepergian Raden Bandung Bondowoso untuk melacak Roro Jonggrang. Sebagian pengiring dari Pengging berusaha mengawasi perjalanan Raden Bandung Bondowoso. Raden Darmamoyo telah menerima berita kepergian putranya. Raden Bandung Bondowoso melacak Roro Jonggrang. Ia sangat terkejut pula mendengar berita, namun demikian ia segera memerintahkan orang-orang Pengging untuk segera berangkat mencari. Raden Bandung Bondowoso, mereka berusaha mencari kemana-mana, baik di desa maupun di hutan. Meskipun usaha pencarian itu sudah dilakukan kira-kira setengah bulan lamanya, namun begitu belum dapat menemukan Raden Bandung Bondowoso maupun Roro Jonggrang. Usaha pencarian terhadap Raden Bandung Bondowoso tetap terus dilakukan meskipun belum dapat menemukannya. Raden Darmamoyo jatuh pingsan karena perpisahan dengan putranya yang sangat dicintainya. Tumenggung Batang dan Mantri Sudimoro ditugaskan terus melacak Raden Bandung. Para pengawal lainnya, baik dari Pengging maupun Prambanan, segera membawa pulang Raden Darmamoyo yang sedang pingsan tadi. Istri Raden Darmamoyo sangat sedih ketika menerima kedatangan suaminya yang sedang sakit maupun berita tentang kepergian putranya. Cerita kembali ke Prambanan. Joko Burdon merasa kehilangan orang yang dicintainya sejak kepergian Roro Jonggrang. Ia tidak tinggal diam, tapi terus melacaknya dari desa ke desa maupun ke hutan-hutan. Dalam hatinya masih percaya kalau memang Roro Jonggrang harus menjadi istrinya, pasti akan dapat ditemukan.
perjalanan Tumenggung Batang dan Mantri Sudimoro untuk mencari Raden Bandung Bondowoso sudah tiba di pesisir Laut Selatan. Karena tidak dapat menemukan Raden Bandung Bondowoso, maka rombongan pelacak itu pun kembali ke Pengging. Mereka melaporkan kepada Raden Darmomoyo bahwa pelacakan telah sampai ke Mentaram dan Pagelen, tapi tidak ketemu pula. Prabu Anglingdriya merasa bersedih hati mendengar berita tidak dapat ditemukannya Raden Bandung Bondowoso serta berita kematian Ajar Rencoso. Pada hari Senin, Raja Pengging Sang Prabu Anglingdriya mengadakan pertemuan lengkap. Dalam pertemuan itu, Prabu Anglingdriya mengumumkan bahwa dirinya akan turun sebagai raja karena ingin magawon. Sebagai raja penggantinya ditunjuklah putra menantunya, Raden Darmomoyo. Raden Darmomoyo yang harus menguasai tanah Jawa, berkuasa di Pengging dan bergelar Prabu Darmomoyo. Orang-orang Pengging menyetujui keputusan Prabu Anglingdriya. Selanjutnya, Raden Darmomoyo digandeng oleh Prabu Anglingdriya untuk menduduki kursi singgasana kerajaan Pengging. Anglingdriya kemudian duduk di bawah sejajar dengan para punggawa lainnya. Mereka pun menyembah kepada Sang Prabu Darmomoyo sebagai tanda pengakuan pada penobatan raja baru itu. Dua putra yang lain, yaitu Suwelokolo dan Pandoyonoto, juga diberi kedudukan pula. Sedangkan para mantri dari Sudimoro dan Salembi disuruh bertempat tinggal di Pengging dan di Prambanan. Demikian pula para prajurit yang mati, maka keluarganya diperkenankan pula bertempat tinggal di Pengging. Beberapa punggawa Prambanan diperkenankan pulang dengan tugas baru harus tetap mengawasi kepergian Raden Bandung Bondowoso. Setelah semua masalah Pengging terselesaikan, maka pertempuran itu pun dibubarkan dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Peristiwa di atas itu semua terjadi pada tahun 1010. Sirno Ruponing Nagara, yang masih pula termasuk zaman Teteko. Usaha Raden Bandung Bondowoso melacak Roro Jonggrang tidak berhasil menemukannya. Demikian pula usaha pelacakan prajurit Pengging dan Prambanan terhadap Raden Bandung juga belum berhasil menemukannya. Karena sudah lama tidak dapat menemukan Roro Jonggrang, maka Raden Bandung Bondowoso susah sekali lalu memutuskan kembali ke Prambanan. Di sana, Raden Bandung membuat area yang menggambarkan Roro Jonggrang bertangan empat dan bertumpu pada lembu Andini. Raden Bandung mohon kepada Dewata agar di muka area Roro Jonggrang dapat timbul sebuah sumur gumuling. 7 malam 7 hari Raden Bandung menciumi area Roro Jonggrang, seakan-akan betul-betul Raden Bandung dapat bertemu dengan Roro Jonggrang yang sebenarnya. Setelah merasa puas diri, maka Raden Bandung pergi menuju gunung yang berada di arah barat daya. Kepergiannya tidak ada yang mengetahui sepanjang jalan. Ia bersedih hati dan terbebani rasa rindu kepada Roro Jonggrang. Ketika perjalanan Raden Bandung sampai ke Gunung Ijo, maka ia berhenti. Di situ ia merasa kagum melihat pemandangan yang indah terhampar di sekeliling dirinya. Raden Bandung tetap berhenti di Gunung Ijo lalu bertapa. Sejak mulai bertapa itulah Raden Bandung berganti nama menjadi Resi Subroto. Cerita kembali kepada Roro Jonggrang. Kepergiannya sepanjang kaki gunung akhirnya tiba di hutan Sokan
sebelum utara Imagiri, kandungannya hasil hubungan dengan Prabu Boko sudah tiba saatnya melahirkan. Di pinggir kali Opak, Roro Jonggrang melahirkan seorang anak perempuan. Setelah melahirkan bayi, Roro Jonggrang terus meninggal dunia dan mayatnya larut terbawa oleh arus sungai. Sedangkan anaknya masih terdengar menangis di tengah air sungai. Rondo Ruwek yang sedang mencari air dan memetik sayuran mendengar suara tangis anak bayi. Rondo Ruwek segera mendatangi arah suara bayi dan betul-betul dilihatnya seorang bayi di atas batu. Bayi itu segera diambil oleh Rondo Ruwek dan dibawa pulang. Ia merasa senang sekali karena sepanjang hidupnya belum pernah mempunyai seorang anak pun. Bayi yang ditemukan di Kali Opak pada tahun 1010. Sirnoning Budo Sonyorupo, Zaman Teteko. Ternyata bayi wanita lalu diberi nama Roro Temon. Sang Prabu Watugunung di Kiliwengsi berputra Prabu Sindulokolo. Sindulokolo berputra Raden Sindulo. Raden Sindulo diajak neneknya mengungsi ke dasar bumi. Raden Sindulo mempunyai kebiasaan bertapa sehingga ia mempunyai kesaktian tidak akan mati dan selalu tampak muda. Selang beberapa waktu kemudian, Raden Sindulo kawin dengan Dewi Nogowati, putra pamannya Sang Hyang Nogototomolo. Mereka hidup rukun dan dikaruniai 4 orang putra, yaitu Dewi Tembini, Raden Dewoto Cengkar, Raden Dewoto Pamunah, dan Raden Dewo Parunggu. Setelah berumur 563 tahun, Resi Sundulo pulang ke Jawa bertapa di Gunung Sigaluh. Mendapat kepercayaan dewa untuk mengganti kedudukan ayalinya sebagai raja. Segalanya yang terdapat pada diri Dewoto Cengkar memenuhi syarat untuk duduk sebagai raja. Rupanya bagus dan mempunyai kesaktian akibat ulahnya senang bertapa. Sudah sepantasnya lah kalau ia disayangi oleh para dewata. Di Gunung Ulaulu berdiamlah seorang resi bernama Resi Poncotrio. Ia berputra 3 orang, yaitu Putut Prodonggo, Putut Guntur, dan yang ketiga putri bernama Endang Jaeni. Putri itu sangat cantik, kemudian kawin dengan Raden Dewoto Cengkar. Sang putri sangat setia kepada suaminya dan mertua Raden Dewoto Cengkar juga sangat sayang kepada menantunya. Memang wajah Dewoto Cengkar cukup tampan, apalagi ia masih keturunan darah biru. Pada suatu hari, Dewi Jaeni sedang menyayur terong. Karena tergesa-gesa waktu mengupas terong, tangan Dewi Jaeni teriris sehingga darahnya tercecer jatuh ke dalam sayur. Bagian daging tangan yang teriris ikut jatuh pula ke dalam sayur tadi. Ketika Raden Dewoto Cengkar makan siang, ia merasakan makanan hasil masakan istrinya hari itu sangat enak sekali. Raden Dewoto Cengkar mendesak istrinya agar menceritakan bagaimana cara dan kelengkapan masak hari itu. Semula Dewi Jaeni selalu menghindar dan membelokkan jawabannya jauh dari kenyataan. Lama-kelamaan, setelah didesak terus oleh suaminya, maka Dewi Jaeni berterus terang bahwa masakannya pagi tadi bercampur dengan sedikit darah dan daging tangannya yang terluka oleh pisau ketika mengiris terong. Raden Dewoto Cengkar merasakan enaknya makan daging manusia seperti yang tercampur pada sayur yang dibuat oleh istrinya tadi.
Selanjutnya, ia minta kepada istrinya agar selalu masak daging manusia sekali setiap bulan. Untuk mendapatkan daging manusia itu, Raden Dewoto Cengkar Telali minta kepada orang pedesaan untuk sekali sebulan menyerahkan seorang pencuri yang berhasil ditangkap mereka. Daging pencuri itu sebagian akan disayur dan sebagian lagi didendeng untuk santapan Raden Dewoto Cengkar. Ayali mertua Dewoto Cengkar, Resi Poncodrio, merasa sedih sekali mendengar kabar bahwa putranya mempunyai kegemaran makan daging manusia. Sebagai orang tua, Resi Poncodrio menasehati anaknya agar menghentikan kesenangannya makan daging manusia tadi. Di hadapan mertuanya, Dewoto Cengkar menyanggupi untuk menghentikan kebiasaannya makan daging manusia. Namun, kalau ayah mertuanya sudah tidak ada di dekatnya lagi, maka Dewoto Cengkar meneruskan kebiasaannya makan daging manusia yang dirasakannya cukup enak dan menambah kegairahan hidup. Sindulo dan Poncodrio merasa sedih dan malu sekali karena Dewoto Cengkar masih terus saja setiap bulan makan daging manusia. Karena tidak tahan lagi menghadapi rasa malu yang harus diterimanya, maka keduanya bunuh diri dan badannya pun hilang juga atau mukso. Semua keluarga yang ditinggal sedih pula, tetapi lama-kelamaan mereka pasrah diri kepada Dewata bahwa semua kejadian itu sudah kehendak Dewata yang harus terjadi. Setelah kematian orang tua dan mertuanya, Raden Dewoto Cengkar menobatkan diri sebagai raja di Sigaluh. Para saudaranya semua diangkat menjadi pembantunya. Selanjutnya, Dewoto Cengkar menaklukkan desa-desa di sekitar Sigaluh. Mereka yang takluk terus diangkat menjadi pembantunya. Dewi Jaini melahirkan seorang putra lelaki yang berwajah tampan seperti ketampanan ayahnya, Raden Dewoto Cengkar. Sang Prabu merasa senang sekali. Lalu putranya itu diberi nama Raden Danisworo. Peristiwa penobatan Dewoto Cengkar menjadi raja di Sigaluh dan kelahiran putranya itu terjadi pada zaman Teteko tahun 1017. Ciri Suto Sonyorupo. Cerita kembali kepada Joko Purdon, putra Resi Baeksi yang sedang melacak Roro Jonggrang. Perjalanannya sampai ke Sokan. Ia sangat tertarik melihat seorang gadis mengambil air di Kali Opak. Wanita itu berwajah cantik seperti Roro Jonggrang. Joko Purdon berusaha memanggilnya, tetapi Roro Temon terkejut sekali, lalu membuang alat pencari air atau klenting, terus lari pulang. Joko Purdon berusaha menyeberang Kali Opak untuk mengejar Roro Temon. Namun bersamaan dengan menyeberangnya Joko Purdon, air Kali Opak mulai banjir deras dan arus air menyeret. Ketika Joko Purdon terseret ke tepi sungai, segera ia tergayut pada batang pohon yang condong ke sungai. Meskipun sangat berat dan penuh penderitaan, akhirnya Joko Purdon dapat tiba pula di seberang Kali Opak. Setengah bulan kemudian, Joko Purdon mulai dapat berjalan kembali. Ia merasa bingung, tidak tahu arah meskipun selalu bertanya kepada orang-orang yang dijumpainya. Tak lama kemudian, perjalanannya sampai ke Gunung Ijo. Di situ, Joko Purdon menemui seorang petapa. Joko Purdon menganggap sang petapa itu cukup sakti dan pasti tahu apa yang telah maupun yang akan terjadi. Sang petapa, Resi Subroto, sedang bertapa membisu sehingga segala pertanyaan Joko Purdon tidak ada satupun yang dijawabnya. Joko Purdon belum puas diri, bahkan ia bertanya kembali tentang wanita
yang dilihatnya di Kali Opak itu. Karena Resi Subroto tidak menjawab, maka Joko Burdon marah sekali dan menikam sang pertapa. Senjata Joko Burdon tidak dapat melukai sang pertapa, padahal sebenarnya sang pertapa tadi adalah Raden Bandung Bondowoso yang sedang melacak Roro Jonggrang. Joko Burdon segera mengangkat batu, dipukulkan kepala sang pertapa sampai berkali-kali. Lama-kelamaan, kepala pertapa pecah juga akibat pukulan batu oleh Joko Burdon yang dilakukan terus-menerus. Raden Bandung Bondowoso tewas dan badannya hilang sambil meninggalkan suara mengutuk Joko Burdon. Raden Bandung menyumpah Joko Burdon yang bertindak seperti anjing pasti kelak akan mati seperti anjing pula. Sumpah Raden Bandung bertuah pula. Seketika itu pula Joko Burdon berubah menjadi anjing berwarna merah. Joko Burdon sedih dan menyesal sekali karena telah disumpah oleh pertapa tadi. Ia bermohon kepada Dewata agar dapat lepas dari sumpah tadi dan kembali sebagai manusia lagi, serta dapat bertemu dengan wanita yang ditemuinya di Kali Opak dulu itu. Ia segera berjalan menyelusuri sungai ke arah selatan untuk mencari wanita yang pernah menggetarkan hatinya. Roro Temon sedang menenun di desa Pasokan. Rumoli yang ditempatinya merupakan sebuah gubuk bertangga tinggi. Setelah Roro Temon naik ke atas gubuk, maka tangga diambil dan disimpan di tempat lain. Rondo Ruwek terus pergi ke Kali Opak untuk mandi dan mengambil air. Kali ini Rondo Ruwek sangat lama meninggalkan Roro Temon sendirian di rumah. Pada waktu sedang menenun, tiba-tiba alat tenun Roro Temon atau teropong jatuh ke tanah di bawah gubuk. Rara Temon bingung sekali, tangga tidak ada. Kalau turun takut kepada harimau yang sedang mengerang-ngerang di bawah gubuk. Pada saat yang membingungkan itulah Roro Temon berucap bahwa siapa saja yang dapat mengembalikan teropongnya kalau putri akan diangkat sebagai saudara, kalau lelaki akan dipersuami. Joko Burdon yang telali menjadi anjing merasa yakin bahwa yang berucap di atas gubuk itu putri yang pernah dilihatnya ketika sedang mencari air di Kali Opak. Teropong segera digigitnya dan dibawa naik gubuk tempat Roro Temon menenun. Sang putri merasa senang sekali. Pada pertemuan itu, anjing mengatakan bahwa dirinya itu sebenarnya Joko Burdon. Atas kehendak Dewoto, dirinya harus berubah menjadi anjing selama 8 tahun. Joko Burdon minta agar Roro Temon tidak usah bercerita kepada siapapun, dan ia mengatakan bahwa setiap ingin bercampur jasmani, tentulah Joko Burdon akan berubah menjadi manusia biasa. Setelah menerangkan tentang keadaan dirinya, akhirnya Roro Temon dirangkul oleh Joko Burdon. Lalu terjadilah hubungan jasmani antara keduanya di gubuk itu. Tidak berapa lama kemudian Rondo Ruwek datang dari sungai. Rondo Ruwek memanggil-manggil Roro Temon agar segera turun lewat tangga yang telah dipasangnya untuk makan bersama-sama di dalam rumah Rondo Ruwek. Roro Temon pun segera turun diikuti oleh anjing-anjingnya. Melihat anjing mengikuti anaknya, maka Rondo Ruwek memukulnya. Roro Temon mencegah agar Rondo Ruwek tidak terus memukul anjing yang mengikutinya. Namun Rondo Ruwek makin seru memukul anjing yang selalu mengikuti Roro Temon. Rupa-rupanya anjing telah kehilangan kesabarannya. Rondo Ruwek digigitnya sampai meninggal dunia. Mayat Rondo Ruwek terus dibakar.
selesai pembakaran, terdengarlah seru suara tanpa kelihatan yang berkata, seruan tadi tertuju kepada anjing yang mengikuti Roro Temon. Sumpah itu mengatakan bahwa anjing yang tidak tahu diri berani naik ke atas gubuk dan menggigit mati Rondo Ruwek. Tentulah anjing itu kelak akan mati sengsara dan mayatnya akan dimakan anjing. Suara yang menyerapahi anjing itu tidak diperhatikan Joko Burdon yang sedang bermesra-mesraan dengan Roro Temon. Mereka terus memadu asmara. Beberapa waktu kemudian, Roro Temon mulai hamil. Setelah tiba waktunya, maka Roro Temon melahirkan seorang putra lelaki yang cukup perkasa. Putra Roro Temon dinamakan Joko Anakan. Peristiwa kelahiran Joko Anakan itu terjadi pada tahun 1078. Nogo iku angrerusak ing jagat. Cerita kembali lagi kepada Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar makin berusaha keras melebarkan dan memperkokoh kedudukannya sebagai raja di Sigaluh. Pelebaran kekuasaan itu tertuju pula ke Pengging yang sedang diperintah oleh Prabu Darmamoyo. Perintah penyerangan Pengging telah dikeluarkan oleh Prabu Dewata Cengkar dan para prajuritnya berangkat menuju ke Pengging. Kerajaan Pengging sangat aman dan makmur selama diperintah oleh Prabu Darmamoyo. Semua daerah taat kepada pemerintahan Pengging. Patih Pengging, Tombok Boyo mendahului menghadap ke hadapan Tuhan. Sebagai penggantinya, ditunjuklah Joko Gentang sebagai patih baru di Pengging. Patih Joko Gentang yang selanjutnya bergelar Patih Kekeran, sangat perwira dan sakti, serta disenangi oleh para punggawa Pengging semua. Patih Gentang menghadap Prabu Darmamoyo. Ia memberitahukan bahwa di Sela sudah kedatangan musuh dari Sigaluh bernama Prabu Dewata Cengkar. Mereka sangat ganas. Penduduk Sela yang telah memberikan makanan kepada mereka masih dirampok harta bendanya. Binatang piaraan seperti lembu dan kerbau tidak ketinggalan menjadi incaran bala tentara dari Sigaluh tadi. Prabu Darmamoyo sangat marah mendengar laporan Patih Gentang tentang kedatangan musuh di Sela. Ia segera memerintahkan Patih Gentang untuk menyiapkan bala tentara untuk menghalau musuh dari Sigaluh. Prabu Darmamoyo ikut langsung dalam barisan diiringkan oleh bala tentaranya. Mereka naik kuda dan bersiap dengan senjatanya. Rombongan mereka seperti taburan bunga setaman saja. Prajurit Pengging telah bertemu dengan prajurit Sigaluh, sehingga pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Mereka saling berusaha keras untuk segera menghancurkan lawannya. Prabu Darmamoyo turun dari kudanya, terus mengamuk menghantam musuh. Demikian pula para prajurit pengiringnya segera bertindak cepat mengikuti sepak terjang gustinya. Peperangan bertambah ramai. Mereka saling memedang dan menombak. Senjata anak panah beterbangan seperti hujan gerimis yang tanpa ampun lagi menyebarkan maut. Sorak-sorai, gemuruh canang, gong, dan gendang makin meramaikan suasana pertempuran. Mayat para prajurit yang tewas bertebaran di arena pertempuran. Prajurit Pengging sementara waktu mendapat kemenangan. Prabu Dewata Cengkar sangat marah menyaksikan prajuritnya terdesak oleh prajurit Pengging. Prabu Dewata Cengkar turun ke medan pertempuran menghadapi prajurit Pengging. Ia mengamuk ke sana kemari, menimbulkan korban banyak sekali, seperti banteng terluka sepak terjang Prabu Dewata Cengkar. Patih Gentang mencoba membendung Prabu Dewata Cengkar. Namun demikian, ternyata Patih Gentang tidak mampu menahan Prabu Dewata Cengkar. Malahan ia tertombak
lalu jatuh dari kudanya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Prabu Dewata Cengkar. Patih Gentang dipukul kepalanya oleh Prabu Dewata Cengkar sehingga tewas saat itu pula. Kematian Patih Gentang menyebabkan Prabu Darmamoyo harus turun ke medan perang menghadapi Prabu Dewata Cengkar. Perang tanding berlangsung sangat seru. Keduanya menunjukkan kesaktiannya yang tidak mudah dilumpuhkan oleh lawan. Nasib jelek melanda diri Prabu Darmamoyo karena ia tertombak oleh Prabu Dewata Cengkar. Jatuh dari kudanya, terus dipukul oleh Raja Sigaluh sehingga menyebabkan kematiannya. Prajurit Pengging berkecil hati melihat gustinya tewas. Mereka lari menyelamatkan diri masuk ke kota Pengging. Panembahan Anglingdriya bersedih hati mendengar berita kematian putra menantunya. Lama-kelamaan, ia tidak tahu menderita kesedihan itu sehingga menyebabkan kematiannya. Prajurit Sigaluh sudah mengepung kota Pengging. Dua orang putra Prabu Darmamoyo, yaitu Dian Suwelokolo dan Pandoyonoto, lari meninggalkan istana disertai oleh mbahnya masuk ke hutan. Pagi harinya, prajurit Pengging di bawah pimpinan Joko Tengger menyerah kalah kepada Prabu Dewata Cengkar. Prajurit Sigaluh bersenang-senang menikmati kemenangan sambil merampas harta benda orang-orang Pengging. Prabu Dewata Cengkar telah masuk istana Pengging dan mengumumkan kepada warga seluruh Pengging bahwa sepeninggal Prabu Darmamoyo, maka dirinya lah yang mengganti sebagai Raja Pengging. Orang-orang Pengging mendukung keputusan Prabu Dewata Cengkar itu. Selanjutnya, sebagai patih Pengging yang baru diangkatlah Joko Tengger. Sang Prabu kemudian memberi perintah kepada Patih Tengger dan para prajurit lainnya untuk membuat kota di Kuwu. Peristiwa takluknya Pengging dan penobatan Prabu Dewata Cengkar sebagai raja di negara itu terjadi pada tahun 1099. Terusing Poro Ngumbara Tunggil. Para prajurit yang ditugaskan membuat kota di Kuwu telah tiba di tempat tujuan. Mereka mulai beramai-ramai membuat ibu kota di sebelah tenggara Bintara. Prabu Dewata Cengkar meninjau kawulanya yang sedang membuat kota di Kuwu. Setelah kota itu tadi selesai dibangun, maka diberi nama Mendang Kamulyan. Waktu itu terjadi pada tahun 1020. Ngomboro ningoli koswarganing ratu. Para kerabat mulai membantu rumah tempat tinggal mereka sendiri-sendiri. Resi Isake menjadi raja di Bani Israel, bergelar Sri Sultan Gomosoji. Ia sebagai raja yang taat beragama, lagi pula ia masih keturunan dewa. Karena itulah Sri Sultan Gosomoji selalu awet muda dan terlepas dari kematian. Aji Soko pergi dari Madinah pulang ke Bani Israel, terus ke negara Rajan, dan akhirnya sampai ke Keling. Ia mengunjungi orang tuanya. Selanjutnya Aji Soko minta kepada ayahnya agar diperkenankan membawa adiknya 3 orang pergi ke lain pulau. Perjalanannya ke arah sebelah selatan Keling sampai ke Sumatera, Palembang, dan Jawa. Di Jawa, Aji Soko mendarat di suatu tempat pantai barat Pulau Jawa bernama Jungke. Dari tempat itulah Aji Soko menuju ke arah timur dengan menyusuri Gunung Kendeng. Rondo Gentang akhirnya dijadikan istri Patih Tengger dan berdiam diri di desa Sangkeh. Anak perempuan Rondo Gentang yang bernama Rorosati ikut pula berdiam di desa itu bersama ibunya. Meskipun
Rorosati bukan putra raja, tetapi ia berwajah cantik dan anggun, seakan-akan dari mukanya selalu memantulkan sinar kedamaian. Ibunya selalu mohon kepada Dewata agar putrinya selalu mendapat perlindungan dan mempunyai masa depan berbahagia. Orang tua Rorosati selalu bermohon kepada Dewata agar kelak anaknya Rorosati mendapatkan jodoh seorang kesatria. Dengan demikian, putranya diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada seluruh anggota keluarga dan dapat memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menderita kesusahan. Pada suatu hari, Rondo Gentang kedatangan seorang tamu yang belum dikenalnya. Setelah tamu itu dipersilahkan, maka mereka berbasa-basi sebagaimana layaknya orang menerima tamu. Tamu tersebut menerangkan bahwa dirinya bernama Aji Soko dari Jungke di Pasundan. Aji Soko ingin mengabdi kepada Prabu Dewata Cengkar. Sebenarnya ia ingin masuk ke Patihan, namun karena hari telah malam, maka ia singgah ke tempat Rondo Gentang. Aji Soko mohon diperkenankan bermalam selama 1 malam saja di rumah Rondo Gentang. Kedatangan Aji Soko diterima dengan senang hati oleh Rondo Gentang. Kemudian disiapkan tempat tidur untuk sang tamu. Rondo Gentang pergi sebentar ke kebun akan mencari laos untuk membuat sayur. Ketika menggali laos, Rondo Gentang sangat terkejut dan kagum karena di bawah laos terdapat permata banyak sekali. Dalam hati, Rondo Gentang mengira bahwa tuah sang tamulah yang menyebabkan ia mendapatkan permata di bawah laos tadi. Sementara waktu permata tadi tidak diambil, tapi ditutupi kembali dengan tanah. Di samping itu masih timbul keanehan lainnya karena hama tanaman tidak mau menyerang tanaman di Sangkeh meskipun tanaman di sekitarnya habis dimakan hama. Rondo Gentang memberitahu Aji Soko bahwa kalau ingin mengabdi kepada Prabu Dewata Cengkar, sebaiknya lewat Patih Tengger saja. Tetapi karena Prabu Dewata Cengkar sedang bersemedi, maka Aji Soko harus sabar menunggunya. Nasihat Rondo Gentang diterima Aji Soko dengan senang hati. Setelah lengkap 100 hari, maka selesailah topo sang Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu Dewata Cengkar mengadakan pertemuan lengkap dihadiri oleh para punggawa Mendang Kamulyan. Patih Tengger dipanggil oleh raja untuk segera menghadap untuk membicarakan sesuatu hal yang dianggap amat penting. Prabu Dewata Cengkar memberitahu Patih Tengger bahwa ia menerima petunjuk Dewata untuk terus makan daging manusia 2 kali setiap bulan. Daging manusia itu harus serahkan kepada raja pada awal bulan dan akhir bulan. Orang-orang yang telah berbuat kejahatan yang harus dijadikan korban untuk raja. Kedua kalinya raja minta hati manusia yang dibakar, tapi untuk yang kedua itu haruslah dipilih orang yang berwajah tampan melebihi ketampanan putra sang raja. Kalau semua permintaan raja itu dapat terpenuhi, pastilah negara Mendang Kamulyan akan aman dan tentram. Patih Tengger telah memerintahkan para punggawa untuk segera pergi mencari orang yang berwajah tampan untuk dijadikan santapan Prabu Dewata Cengkar. Waktu pencarian hanya dibatasi selama 5 hari. Sebagai abdi yang setia kepada gustinya, mereka segera bergerak ke segala penjuru negara Mendang Kamulyan dalam usaha mencari seseorang yang berwajah tampan untuk santapan rajanya. Namun, begitu sebagian punggawa tadi ada yang berkeluh kesah memikirkan rajanya yang bersujud manusia, tetapi hatinya seperti raksasa saja.
Patih Tengger singgah ke desa Sangkeh, bertemu dengan Rondo Gentang dan Rorosati. Sang Patih Tengger berniat menyerahkan Rorosati kepada Prabu Dewoto Cengkar untuk diperistri. Dengan cara demikian, diharapkan sang Prabu Dewoto Cengkar akan berkurang atau sembuh kebiasaannya makan daging manusia. Rondo Gentang sangat sayang kepada Aji Soko. Aji Soko dimintanya agar mau memperistri Ken Rorosati karena sayang sekali kalau Rorosati sampai jatuh kepada lelaki lain. Namun demikian, dengan berat hati, Aji Soko terpaksa menolak kehendak Rondo Gentang karena ia sudah bertekad tidak akan kawin selama hidupnya. Patih Tengger tiba ke rumah Rondo Gentang. Ia sangat tertarik kepada Aji Soko karena berwajah tampan seperti yang diharapkan oleh rajanya. Patih Tengger menanyakan kepada Rondo Gentang mengenai lelaki yang bertamu di rumah itu. Rondo Gentang menjelaskan bahwa tamu itu bernama Aji Soko yang ingin mengabdi kepada Prabu Dewoto Cengkar. Kehadiran Aji Soko di desa Sangkeh ternyata membawa tuah bahagia bagi desa itu. Patih Tengger tertarik kepada penjelasan Rondo Gentang tadi. Ia minta kepada Aji Saka untuk tetap berada di desa itu sambil menanti kesempatan menghadap Prabu Dewoto Cengkar. Patih Tengger bersedia untuk membawa Aji Saka menghadap Prabu Dewoto Cengkar. Kalau sang Prabu sudah selesai bertapa, Aji Soko mengatakan bahwa dirinya bersedia dijadikan tumbal untuk santapan Prabu Dewoto Cengkar asalkan 3 orang adiknya diberi tanah seluas ikat kepalanya. Meskipun Patih Tengger tampak terkejut mendengar perkataan Aji Soko, tapi Aji Soko terus mendesak agar diserahkan kepada raja. Malahan Aji Soko mengancam kalau tidak segera diserahkan, maka ia sendiri akan PP agar dapat menghadap Prabu Dewoto Cengkar. Akhirnya Patih Tengger meluluskan permintaan Aji Soko, lalu mereka berangkat bersama-sama akan menghadap raja. Pada hari Senin, Prabu Dewoto Cengkar sedang mengadakan pertemuan yang dihadiri lengkap oleh punggawanya. Pada kesempatan tersebut, Dewoto Cengkar memberikan tanah Tembini kepada kakaknya, Dewi Tembini, tanah Maduro kepada Dewa Pamunah, tanah Bali kepada Dewa Parunggu. Patih Tengger melaporkan bahwa tugas mencari lelaki yang berwajah tampan untuk santapan Prabu sampai saat itu belum dapat ditemukan. Namun demikian, dilaporkan pula bahwa ada seorang lelaki dari Pasundan yang berdiam di desa Sangkeh ingin mengabdi kepada sang Prabu. Di samping ingin mengabdi, ternyata Aji Saka juga bersedia dijadikan tumbal untuk santapan sang Prabu pula. Aji Saka hanya minta tanah seluas ikat kepalanya untuk diberikan kepada 3 orang adiknya. Aji Saka sudah dibawa menghadap Prabu Dewoto Cengkar. Meskipun usia Aji Saka sudah 1050 tahun, tetapi ia masih selalu muda karena dahulu ia pernah mandi air kehidupan atau banyu urip. Wajah Aji Saka selalu bersinar-sinar seperti sinar bintang yang mampu menembus kegelapan malam. Permintaan Aji Saka diluluskan oleh Prabu Dewoto Cengkar. Ikat kepala Aji Saka sudah dibuka kemudian ditarik pelan-pelan untuk mengukur luas tanah yang dimintanya. 3 orang adik Aji Soko yaitu Bro Tondong, Bro Runting, Bro Rojo disertai oleh para punggawa Mendang Kamulyan terus keluar kota mengikuti penarikan ikat kepala Aji Saka. Siang malam, ikat kepala Aji Saka terus ditarik, belum dapat sampai batas akhir. Pengulurannya sampai ke barat lautnya Gunung Merbabu, terus ke selatan, tiba ke sebelah barat Gunung Merapi, kemudian ke arah timur sampai ke Gajah Mungkur,
dan ke utara sampai ke sebelah timur Gunung Lawu. Terjadilah perdebatan ramai antara Dewata Cengkar dan Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar menuduh Aji Saka menipu, tetapi Aji Saka ganti menuduh Dewata Cengkar ingkar pada janjinya. Perdebatan makin memuncak dan akhirnya berubah menjadi perkelahian. Punggawa Mendang Kamulan berusaha menangkap Aji Saka, tapi tidak pernah berhasil. Malahan, prajurit Mendang Kamulan banyak yang tewas karena amukan Aji Saka beserta Bro Tondong, Bro Rojo, dan Bro Runting. Prabu Dewata Cengkar memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengeroyok Empu Bro Tondang. Bro Tondang mengeluarkan segala kemampuannya menandingi orang-orang Mendang Kamulan. Kaki dan tangan Empu Bro Tondang mengeluarkan bisa menyebabkan banyak orang-orang Mendang Kamulan tewas. Pada kesempatan itu, tampillah Aji Saka menantang Prabu Dewata Cengkar. Rupa-rupanya Dewata Cengkar termakan oleh tantangan Aji Saka. Maka berubahlah ia menjadi buaya putih. Buaya putih itu berciri alat kelaminnya tidak dapat tegang, janggut di atas, dan tidak berlidah. Buaya putih mengamuk, tetapi kelemahannya tidak dapat berperang kalau tidak berada di dalam air. Buaya putih makin terdesak, terus lari ke arah selatan. Prajurit Mendang Kamulan makin kecil hatinya melihat gustinya berubah menjadi buaya putih. Di samping itu, amukan pengiring Aji Saka yang menggebu-gebu juga menurunkan mori pasukan Mendang Kamulan. Karena sudah terdesak, maka sisa-sisa prajurit Mendang Kamulan dipimpin oleh Patih Tengger menyerah kepada Aji Saka. Selanjutnya, Aji Saka memasuki istana dan Empu Bro Tondang mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa sepeninggal Dewata Cengkar, maka Aji Saka yang menggantikan sebagai raja di Mendang Kamulan bergelar Prabu Widayaka, juga Prabu Aji Saka. Perlu diketahui bahwa Aji Saka itu merupakan putra Hyang Anggajali, cucu Empu Ramadi dan cicit Sang Hyang Wening. Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih terus lari menyusuri sungai ke arah selatan. Sesampai di muara sungai, ia berhenti dan terus membangun kekuatan dengan pengikut para buaya dan kura-kura. Istri Dewata Cengkar beserta putranya, Daniswara, dibawa oleh pamannya lari meninggalkan Mendang Kamulan, masuk hutan ke arah barat daya dengan tujuan ke Gunung Ulo-Ulo. Prabu Aji Saka telah resmi menjadi raja di Mendang Kamulan. Warga di Mendang Kamulan mendukung kehadiran Aji Saka sebagai raja baru di negeri itu. Seluruh punggawa diberi kedudukan seperti pada zaman pemerintahan Dewata Cengkar. Raja baru itu bertindak adil dan penuh kasih sayang kepada semua warga negaranya. Negara Mendang Kamulan makin aman dan tentram serta penuh kemakmuran, murah sandang dan pangan. Alkisah, pada suatu hari Prabu Aji Saka mengitari kota. Ia menyempatkan diri singgah ke rumah Rondo Kentang di desa Sangkeh. Sang Prabu Aji Saka tercengang menyaksikan Rorosati yang sedang menumbuk padi dengan kain tersibak sehingga tampak kakinya. Sebagai manusia, ia sangat tertarik nafsunya. Namun begitu tekadnya untuk tidak kawin, tetap mampu menahan nafsunya. Tetapi
Secara tidak sadar meneteslah air mani Prabu Ajisaka yang kemudian dipatuk oleh seekor ayam betina putih. Demikian pula Rorosati sebenarnya juga tergerak nafsunya. Ketika melihat kebagusan Prabu Ajisoko, tanpa disadari pula keluarlah air maninya menetes ke bibir lesung yang kemudian dipatuk oleh seekor ayam betina putih. Ayam betina yang mematuk air mani Prabu Ajisoko dan Rorosati segera bertelur di dalam lumbung. Ayam itu hanya bertelur sebutir, kemudian terus dieraminya. Setelah beberapa waktu telur tadi dierami, maka meneteslah telur itu. Anehnya, kuning telur menetes menjadi seorang bayi perempuan yang berwajah cantik, sedangkan putih telur menetas menjadi seekor ular jantan yang besar sekali. Menetasnya telur tersebut menimbulkan goro-goro di Swargaloka. Kawah condro di muko mendidih. Sang Hyang Jogotnoto tertarik pada goro-goro itu. Kemudian ia memanggil Hyang Norodo untuk menanyakan masalah tersebut. Norodo menceritakan bahwa goro-goro tersebut akibat ulah Ajisoko yang tertarik nafsunya kepada Rorosati sampai menetes air maninya. Demikian pula Rorosati juga meneteskan air maninya yang sama-sama dipatuk oleh seekor ayam betina. Ayam tadi bertelur dan mengeram. Ketika menetas, lahirlah seorang bayi perempuan dan seekor naga yang besar sekali. Hyang Jagatnoto memerintahkan 2 orang bidadari turun membawa pakaian untuk 2 bayi yang menetas dari telur ayam tersebut. Bayi perempuan oleh Hyang Jagatnoto diberi nama Dewi Dormostuti, sedangkan naga lelaki diberi nama Nogongingling atau Nogodromo. Norodo segera turun ke Marcapodo, menemui 2 bayi di dalam lumbung. Bayi dimandikan dengan air gege sehingga cepat sekali menjadi besar. Dewi Dormostuti diberi gelang, anting-anting, dan kalung. Demikian pula Nogodromo diberi mahkota, anting-anting, sumping, dan kalung yang telah direkatkan menjadi satu dengan kulitnya. Setelah padi yang ditumpuk habis, Rondo Gentang segera masuk ke dalam lumbung untuk mengambil padi lagi. Rondo Gentang sangat terkejut melihat seekor naga di dalam lumbung. Rondo Gentang lari ketakutan sehingga orang-orang di desa Sangga menjadi panik. Mereka mengira naga itu pastilah naga Antaboga yang akan menghancurkan jagat. Rondo Gentang tiba ke tempat Patih Tengger. Nafasnya masih terengah-engah dan belum dapat berkata sepatah kata pun. Sesaat kemudian disusui oleh kedatangan Naga Nginglung. Naga Nginglung segera menjelaskan bahwa dirinya adalah putra Ajisoko dengan Rorosati. Awal kejadian sampai yang terakhir diceritakan dengan jelas sekali. Patih Tengger dipanggil oleh Prabu Widoyoko untuk menghadap ke istana. Sesampai di sana, raja menanyakan tentang berita seekor naga yang sedang berada di rumah Patih Tengger. Setelah Patih Tengger bercerita panjang lebar, akhirnya raja memerintahkan agar naga dibawa menghadap ke istana. Tak berapa lama kemudian, Naga Darmo Telali datang. Kedatangannya sangat menarik perhatian para punggawa keraton. Nogodarmo menceritakan bahwa menurut keterangan dari Hyang Narodo, dirinya adalah putra
Prabu Ajisoko. 2 bulan lamanya Hyang Narodo memelihara ia dan kakak perempuannya. Keterangan itu semoga menarik perhatian sang Prabu dan dapat diperiksa kebenarannya. Prabu Widoyoko terkejut sekali mendengar keterangan dari Nogongingling yang mengatakan bahwa ia mempunyai saudara perempuan bernama Dewi Darmastuti. Kemudian raja memerintahkan Empu Brotondang untuk membaca sesuatu pesan yang terdapat pada mahkota Nogongingling. Ternyata pesan yang terdapat pada mahkota itu semua menyangkut perjalanan hidup yang pernah dialami oleh Ajisoko. Mulai dari pertemuannya dengan Rorosoti yang sedang menumbuk padi, lalu air mani mereka saling keluar yang dipatuk ayam betina putih. Ayam itu segera bertelur dan telur menetas menjadi seorang manusia dan seekor naga. Tak ada penyimpangan sedikit pun dari kejadian yang sebenarnya pernah dialami oleh Ajisoko. Prabu Widoyoko dan para kerabat keraton merasa senang karena sang Prabu mempunyai keturunan yang kelak dapat meneruskan kelanjutan kehidupan negara Mendangkawit. Patih Tengger segera diutusnya menjemput Dewi Darmastuti ke desa Sangkeh. Dewi Darmastuti sudah berhasil dibawa menghadap kepada Prabu Widoyoko. Ia disertai oleh Rondo Gentang dan Rarosati serta para pengiring dan penjemput dari Mendangkawit. Semua orang-orang Mendangkawit ingin segera tahu Dewi Darmastuti karena terbetik berita bahwa sang Dewi itu berwajah cantik sekali. Orang-orang yang sedang bekerja meninggalkan pekerjaannya dan berdesak-desakan karena terdorong rasa ingin tahu terhadap putra sang raja. Sesampai di istana, sang Dewi ditempatkan di dalam puri, sedangkan Nogongingling ditempatkan terpisah dari kakaknya. Dewi Darmastuti setiap hari Nogongingling harus makan seekor lembu atau kerbau. Adalah 2 orang lelaki sedang pepe di alun-alun ingin menghadap kepada Prabu Widoyoko. 2 orang tersebut ternyata putra Prabu Anglingriyo dari Pengging yang pergi meninggalkan istana ketika Pengging ditaklukkan oleh Dewato Cengkar. Mereka tidak mau tunduk kepada Dewato Cengkar lalu memilih lari ke hutan. Mereka ingin mengabdi kepada Prabu Widoyoko sebagai pemelihara kuda. Prabu Widoyoko memanggil 2 orang yang pepe di alun-alun. Mereka bernama Suwelokolo dan Pandoyo, masih keturunan Pengging. Prabu Widoyoko menasehati keduanya agar bersedia untuk menerima pekerjaan yang mungkin dirasa agak berat itu. Biarlah waktu pengabdian tersebut dapat dipakai sebagai sarana laku diri sehingga kelak mampu menikmati kebahagiaan. Prabu Widoyoko memanggil putranya Nogongingling. Sang Prabu memberitahu bahwa dirinya masih mempunyai musuh yang bersujud buaya putih di pantai selatan. Buaya tersebut sebenarnya penjelmaan Prabu Dewato Cengkar yang dalam peperangan dengan Ajisoko terdesak lalu lari ke selatan. Oleh karena itu, Prabu Widoyoko menyuruh Nogongingling untuk membinasakan buaya putih tadi. Tugas itu pun disanggupi oleh Nogongingling. Nogongingling berangkat ke laut selatan untuk memerangi buaya putih. Ia pergi tanpa kawan dan hanya mengandalkan kepada kemampuan dirinya sendiri saja. Namun, begitu Prabu Widoyoko memerintahkan kepada Patih Tengger
dan para prajuritnya untuk berjaga-jaga di sekeliling kota. Kalau sampai ada musuh yang akan menyerang istana, dalam hati orang-orang Mendang Kamolan merasa tidak senang kepada Naga Nginglung. Mereka berpikir apabila kelak naga itu harus mengganti sebagai raja di Mendang Kamolan, tentulah tidak membahagiakan rakyatnya. Mereka masih ingat kepada bekas rajanya, Dewata Cengkar, yang tidak dapat membahagiakan negara Mendang Kamolan karena kesukaannya makan daging manusia. Apalagi jika negara Mendang Kamolan diperintah oleh seekor naga. Mereka berprasangka tentulah naga tersebut akan lebih menyengsarakan rakyat Mendang Kamolan. Setelah bersapa, kemudian Naga Nginglung menerangkan bahwa dirinya datang dari Mendang Kamolan yang diperintahkan oleh orang tuanya, Prabu Ajisoko, untuk menangkap atau menghancurkan Dewata Cengkar dari Sawangan Selatan. Prabu Dewata Cengkar sangat marah mendengar perkataan Naga Nginglung. Dengan cepat, Dewata Cengkar memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Naga Nginglung. Naga Nginglung juga sudah siap menghadapi kemungkinan kemarahan Prabu Dewata Cengkar. Para prajurit buaya dengan ganasnya menyerang Naga Nginglung. Namun begitu, tidak satupun yang berhasil melukainya. Tampaknya Nginglung seperti berotot kulit besi saja. Tibalah saatnya Nginglung membalas serangan lawan. Ekornya merekah dan memukul ke kanan ke kiri sehingga merusakkan barisan lawan. Musuh tidak kalah akal. Mereka beramai-ramai memegangi ekor Nginglung, memusatkan kekuatannya, lalu dikibaskanlah buaya yang memegangi ekornya sehingga terpental jauh dan tewas. Prabu Dewata Cengkar mulai berhadapan langsung dengan Naga Nginglung. Tanpa disangka-sangka, Nginglung menyerang Dewata Cengkar. Nginglung berhasil menyaut Dewata Cengkar dengan siungnya, lalu dihancur luluhkan badan Dewata Cengkar itu. Prajurit Dewata Cengkar cerai-berai dan hancur semangatnya menyaksikan gustinya mati dihancurkan oleh Nginglung. Alkisah beralihlah cerita kepada Raja Lelembut yang menguasai Laut Selatan bernama Nginangin. Ia berputra seorang putri yang berbadan manusia tapi bersisik, bernama Loro Blorong. Waktu itu sang raja mengadakan pertemuan lengkap membicarakan kejadian yang melanda kawasan Laut Selatan. Wilayahnya rusak, banyak ikan yang mati karena ulah buaya putih jelmaan Dewata Cengkar. Namun begitu Nginangin tidak kuat untuk memusnahkan buaya putih yang mengganggu wilayahnya. Raja memerintahkan kepada patihnya agar mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang dapat menaklukkan buaya putih tadi akan dihadiahi putranya, Loro Blorong. Patih Ampuan melaporkan bahwa naga putih itu sebenarnya sudah ditewaskan oleh Naga Nginglung, putra Raja Mendang Kamolan yang berbadan naga tetapi dapat berbicara seperti manusia. Raja sangat bersenang hati mendengar laporan Patih Ampuan. Maka Raja menyuruh Patih Ampuan untuk memanggil Naga Nginglung. Cerita beralih saat Prabu Suwelokolo telah resmi menjadi Raja Mendang Kamolan. Sebulan kemudian, Ajisoko beserta 4 orang saudaranya minta diri terus kembali ke Suronadi. Kepergiannya sangat menarik perhatian orang-orang Mendang Kamolan. Cerita beralih kepada Raden Danisworo. Ketika Mendang Kamolan ditaklukkan oleh Ajisoko, Raden Danisworo pergi meninggalkan istana
diikuti oleh Tumenggung Guntur, Prodonggo, dan Pradon. Mereka membangun kekuatan di Gunung Mulaulu, dan Daniswara menjadi raja di sana bergelar Srimopunggung. Ki Tumenggung Pradonggo diangkat sebagai patihnya. Setelah mereka dapat membangun kekuatan dan merasa kuat, maka mereka bertekad akan menyerang Mendang Kamolan sebagai usaha balas dendam atas kekalahan orang tuanya dahulu. Prajurit Mulaulu menuju ke Mendang Kamolan dengan melewati Pengging. Mereka sempat mengobrak-abrik istana yang kebetulan pada saat itu sedang kosong ditinggalkan oleh Pondoyonoto menghadap ke Mendang Kamolan. Orang-orang Pengging terdesak oleh kekuatan prajurit Mulaulu dan terus lari menuju ke Mendang Kamolan. Prabu Suwelokolo telah menerima laporan tentang kedatangan musuh dari Mulaulu menyerang Pengging dan sedang menuju ke Mendang Kamolan. Suwelokolo segera mengeluarkan perintah kepada prajuritnya untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan musuh. Mereka telah siap dengan segala persenjataannya dan berangkat menghadap musuh. Prabu Suwelokolo juga ikut ke dalam barisan disertai dengan Pondoyonoto. Prabu Srimopunggung terkejut melihat kedatangan musuh dari Mendang Kamolan yang telah datang dan menyerang secara mendadak. Pertempuran prajurit Mendang Kamolan dengan Mulaulu berjalan seru sekali. Patih Pradonggo dan Prabu Srimopunggung berhadapan langsung dengan Prabu Suwelokolo yang dibantu oleh Tumenggung Guntur, Ngerandon, dan Tumenggung Layar. Prabu Srimopunggung menombak Prabu Suwelokolo mengenai lambungnya sampai tembus ke punggung sehingga Prabu Suwelokolo tewas saat itu pula. Prajurit Mendang Kamolan makin berkecil hati ketika mendengar berita bahwa ratunya telah tewas. Mereka lari berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Prabu Pandayanoto dari Pengging terpancing akan menghajar orang-orang dari Mulaulu. Namun demikian, para pengiringnya mengingatkan Prabu Pondoyonoto bahwa Prabu Daniswara sebaiknya jangan dilawan dulu karena mereka itu sedang dimanjakan oleh Dewoto. Lebih baik Prabu Pandayanoto memikirkan keselamatan keluarganya saja. Nasihat para pengiringnya dapat mengendalikan nafsu Prabu Suwelokolo. Cerita kembali menceritakan nasib keluarga Roro Temon. Putranya Joko Truka senang berburu ke hutan dan juga senang bertapa. Kalau berburu, ia selalu bersama-sama dengan anjingnya yang bernama Joko Burdon. Joko Truko senang sekali kepada anjingnya itu karena sang anjing selalu melaksanakan perintahnya. Joko Truko tidak pernah sekalipun menyakiti anjingnya karena ibunya pernah menasehati untuk tidak menyakiti anjing itu bagaimanapun pula kesalahannya. Dikatakan oleh Roro Temon bahwa anjing itu merupakan anjing pemberian dewa yang mempunyai tuah dan kesaktian. Setelah sehari penuh Joko Truka berjalan di dalam hutan, ia tidak menemukan seekor binatang buruan. Karena lelah, ia pulang ke rumah. Sesampainya di pucung, ia bertemu dengan 2 ekor kijang. Anjing Burdon diperintahnya untuk mengejar kijang, tapi si anjing tidak mau mengerjakannya. Berkali-kali perintah itu diberikan, tapi anjing Burdon tetap tidak mau mengerjakannya. Atas ketidaktaatan anjing Burdon itu menyebabkan Joko Truko menjadi marah. Joko Truko segera memukul kepala anjing dengan batu, menyebabkan anjing itu tewas. Sesampai di rumah, Joko Truko menceritakan kepada ibunya
bahwa anjing Burdon tewas karena dipukulnya. Roro Temon terkejut dan susah sekali atas kematian anjing Burdon. Roro Temon segera menyalakan api. Setelah api berkobar-kobar, maka ia bunuh diri dengan jalan masuk ke dalam kobaran api tadi. Joko Truko sedih sekali menyaksikan ibunya masuk ke kobaran api. Ia memutuskan harus meninggalkan rumah, pergi memasuki hutan dan mendaki gunung. Joko Truko pergi tanpa tujuan yang pasti, tapi sekedar mengikuti kehendak ayunan langkah kakinya saja. Perjalanannya diiringi oleh beberapa prajurit Mendang Kamulan. Ketika perjalanannya sampai ke Gunung Perahu, Joko Truko berjumpa dengan rombongan Raden Kanduyu. Raden Kanduyu sangat tertarik kepada Joko Truko. Karena itulah ketika Joko Truko menyatakan ingin mengabdi kepada Raden Kanduyu, maka Raden Kanduyu menerimanya dengan senang hati. Mereka terus bergabung dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Dalam perjalanan itu, mereka menaklukkan orang di sepanjang jalan yang dilewatinya. Akhirnya perjalanan mereka sampai ke desa Panungkulon di wilayah Pasundan. Mereka membangun kekuatan di desa itu. Kekuatan yang muncul di desa Panungkulon itu menimbulkan kecurigaan bagi Raja Cirebon, Sri Bawangkoro. Karena itulah Sri Bawangkoro segera memerintahkan prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan serangan musuh terhadap Cirebon. Raja Cirebon masih teringat kepada pesan ayahnya bahwa kelak akan ada seorang kesatria yang timbul di Panungkulon. Oleh karena itu, supaya diusahakan agar satria tersebut dapat dipersaudara, ternyata Raden Kanduyu dapat dipersaudara oleh Sri Bawangkoro. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain, Sondong Garbo, Panuhun, Tunggul Petung, dan Karungkolo diambil sebagai anak oleh Sri Bawangkoro. Raden Kanduyu telah menjadi raja dengan gelar Prabu Sri Mahakurung. Joko Truko diangkat sebagai patihnya. Setelah beberapa waktu kemudian, maka Kanduyu menyiapkan prajurit akan menyerang Mendang Kamulan. Bala tentara Kanduyu dibantu oleh prajurit Pengging yang dipimpin oleh Pondoyonoto. Mereka langsung berhadapan dengan prajurit Mendang Kamulan. Masing-masing pihak mencoba berbagai taktik perang untuk mengalahkan lawan. Karena itulah peperangan antara dua kekuatan itu bertambah seru dan minta banyak korban jiwa. Dalam peperangan itu, Patih Pradonggo tewas. Sejak saat itu, Prabu Srimopunggung terus tampil ke medan perang, ingin membalas kematian patihnya. Prabu Sri Mahakurung juga tidak mau tinggal diam. Ia menghadang Prabu Srimopunggung. Keduanya mempunyai kesaktian yang pantas diandalkan, sehingga tidak seorang pun yang dengan mudah dapat dikalahkan. Meskipun Srimopunggung cukup sakti, akhirnya tewas juga oleh tombak Sri Mahakurung yang mengamuk bersama para prajuritnya. Prajurit Cirebon dengan Pengging mengamuk terus. Tidak satupun prajurit Mendang Kamulan yang tertangkap selamat. Lama-kelamaan, pertahanan Mendang Kamulan bobol karena prajuritnya yang masih hidup lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Prajurit Mendang Kamulan yang tidak sempat melarikan diri lalu menyerah kepada prajurit Cirebon. Prabu Sri Mahakurung terus masuk ke kota disertai Prabu Pandoyonoto. Setelah beberapa saat kemudian, Prabu Sri Mahakurung mengadakan pertemuan lengkap. Pada kesempatan itu, Prabu Pandoyonoto mengumumkan bahwa sejak tewasnya Daniswara,
Maka Sri Mohokurung yang menjadi raja di Mendang Kamolan dengan gelar Sri Mohopunggung. Semua orang yang hadir pada pertemuan itu tidak satupun yang menolak keputusan tadi. Cerita beralih kembali ke Pengging. Prabu Dormokusumo meninggal dunia diganti oleh Prabu Dormorojo. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pengging tidak pernah lewat dari pengamatan Prabu Sri Mohopunggung. Peristiwa pengangkatan Raja baru Pengging itu masih terjadi pada zaman Teteko. Negara Purwocerito suasananya selalu diliputi oleh keadilan dan kemakmuran. Meskipun begitu, peristiwa curi-mencuri masih pula sering terjadi. Sebenarnya, orang-orang yang disangka berbuat jahat sudah banyak ditangkapi, tetapi kejahatan masih terjadi terus saja. Prabu Sri Mohopunggung minta tolong kepada Nilogeni untuk mencarikan daya upaya kebatinan agar kejahatan yang melanda negara Purwocerito dapat berhenti. Nilogeni menerima tugas itu dengan senang hati. Setelah setengah tahun lamanya, Nilogeni menggarap lewat kekuatan batin. Akhirnya, ketentraman negara Purwocerito dapat dipulihkan kembali. Tahun 1075, setelah Prabu Sri Mohopunggung mengganjar tanah Jeporo kepada Nilogeni, maka terjadilah peristiwa lain lagi. Pada waktu itu, negara Purwocerito kedatangan seorang lelaki yang amat cerdik bernama Ki Sekantar. Ia menumpang pada tanah orang lain lalu mendirikan rumah dan dapur. Ia tidak mau bekerja, setiap hari hanya makan dan tidur saja. Pada kesempatan tertentu, malahan ia sering menipu orang lain. Istrinya 4 orang. Setiap ada peristiwa gugatan hukum terhadap dirinya, pastilah Ki Sekantar menang. Ki Sekantar pulang dari membeli candu. Di tengah jalan ia melihat pedagang emas berlian sedang tawar-menawar dagangan. Ia mendengarkan nama 3 orang pemiliknya, jumlah emas berlian, dan harga masing-masing. Tenggang hari berikutnya, Sekantar mengadu ke pengadilan bahwa emas berliannya yang dibawa oleh Nyi Suruh, Nyi Prekoto, dan Nyi Lempit digelapkan oleh mereka bertiga. Setelah menerima pengaduan dari Ki Sekantar, maka Tumenggung Suryangalam memerintahkan kepada punggawanya untuk mengusut peristiwa itu. Meskipun pengusutan peristiwa pengaduan Sekantar itu sangat sulit, tapi akhirnya dapat diselesaikan juga. Ternyata bukan orang yang dituduh tadi yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, Sekantar sendiri yang telah melakukan penipuan dengan segala kecerdikannya. Pihak pengadilan negara Purwocerito memerintahkan untuk menangkap Ki Sekantar. Kesalahan Ki Sekantar tetap diampuni oleh Prabu Sri Mohopunggung, dan selanjutnya orang keling yang cerdik tapi sering menipu tadi diangkat sebagai punggawa pengadilan. Pada suatu hari, Raja Purwocerito pergi ke hutan akan berburu binatang. Pekerjaan seperti itu seringkali dilakukan Prabu Sri Mohopunggung, karena memang kesenangannya kalau berburu ia pasti disertai oleh seekor anjing betina yang selalu membantu tuannya mengejar binatang buruan. Perburuan kali ini sangat sial karena tidak satupun kijang yang dapat ditemuinya. Karena lelah dan merasa haus, maka Prabu Sri Mohopunggung beristirahat sejenak. Anjing betina ikut istirahat duduk di muka tuannya. Tanpa disadarinya, sang Prabu Sri Mohopunggung bergerak hendak menyanggami anjingnya. Namun demikian, baru saja ia berdiri, air maninya telah keluar menetes ke kainnya. Sang Prabu ingat kembali dan sadar
bahwa dirinya sedang mendapat cobaan dewata. Ia terus pulang ke istana disertai oleh pengiringnya. Sesampai di istana, Prabu Sri Mohopunggung memanggil Patih Jugolmudo. Raja menanyakan kepada patihnya tentang arti sepi. Patih merasa tidak dapat menjawab pertanyaan raja tadi. Karena Patih Jugolmudo tidak dapat menjawab pertanyaan raja, maka Patih diperintahkannya untuk bertanya-tanya kepada para pendeta yang sedang bertapa di gunung-gunung. Raja memberikan peluang waktu selama setengah bulan. Kalau Patih tetap tidak dapat menjawab pertanyaan raja tadi, maka Patih Jugolmudo pastilah akan dipotong lehernya. Cerita beralih ke negara Mojopuro yang diperintah oleh raja bernama Prabu Kojongkoro. Daerah-daerah di sekitarnya sudah banyak yang ditaklukkan. Beberapa daerah yang mencoba membangkang dihancurkannya. Prabu Kojongkoro beristrikan Sriwanti yang kemudian menurunkan putra lelaki bernama Tejongkoro. Sebagai patihnya diangkatlah Joyonggodo. Konon pada waktu itu Jenggolo tidak mau tunduk kepada Mojopuro. Raja Jenggolo bernama Prabu Lembu Surenggono bertekad melawan kekuasaan Prabu Kojongkoro meskipun harus bertaruhkan dengan nyawa. Sikap Raja Jenggolo itu membangkitkan amarah Prabu Kojongkoro. Maka diambillah keputusan untuk menggunakan kekerasan dalam menghadapi Jenggolo. Raden Subroto dari Purwocerito tiba di negara Mojopuro. Ia bermaksud akan mengabdi kepada Prabu Kojongkoro. Prabu Kojongkoro tidak langsung menerima permintaan Raden Subroto yang akan mengabdi kepadanya. Raden Subroto diberi beban untuk memerangi Jenggolo dulu. Kalau tugas itu dapat berhasil, pastilah keinginannya mengabdi ke Mojopuro akan diterima. Tugas itu disanggupi oleh Raden Subroto. Raden Subroto berangkat ke Jenggolo bersama dengan Tejangkoro untuk memerangi Prabu Lembu Surenggono untuk membantu 400 orang prajurit. Sesampai di Jenggolo, Raden Subroto langsung berhadapan dengan Prabu Lembu Surenggono. Mereka saling mengadu kekuatan untuk dapat mengungguli lawannya. Peperangan berlangsung dalam tempo lama karena keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. Peperangan antara Prabu Lembu Surenggono dengan Raden Subroto yang dibantu Tejangkoro berjalan semakin seru. Tombak dan panah menyambar-nyambar mencari korbannya. Lama-kelamaan, Prabu Lembu Surenggono tertombak oleh Raden Subroto, jatuh dari kudanya, terus ditusuk keris sampai tewas. Karena rajanya tewas, maka para prajurit yang ditinggal terpaksa menyerah, kalah kepada Raden Subroto. Hancurlah pertahanan terakhir Jenggolo. Prajurit Mojopuro memasuki kota dan merampas harta benda orang-orang Jenggolo. Setelah menjadi Rojo Jenggolo, Lembu Miluhur bergelar Adipati Jayengarno. Ketiga orang adiknya juga mendapat ganjaran. Raden Lembu Peteng di Dalia bergelar Aryo Jayang Angkoro. Lembu Menyorong di Murawan bergelar Joyang Sosono. Lembu Mardadu di Singosekar bergelar Jayang Antoko. Pada suatu malam, negara Mojopuro kejatuhan Tunggul Wulung. Orang-orang menganggapnya negara Mojopuro akan mendapat ganjaran dari Dewata. Namun kenyataannya sangat berbeda sekali. Bukan ganjaran yang diterima Mojopuro, tetapi musibah penyakit menular yang melanda orang-orang di negara itu.
Prabu Tejangkoro memerintahkan kepada punggawanya untuk mencabut Tunggul Wulung dan menghanyutkannya ke laut. Tetapi usaha itu tidak ada satupun yang berhasil memindahkan Tunggul Wulung. Prabu Tejangkoro membuat sayembara. Barang siapa yang dapat mencabut Tunggul Wulung dan menghanyutkan ke laut, maka mereka akan diganjar putri sang Prabu yang bernama Dewi Tejasworo. Jayang Rono mencoba memasuki sayembara tadi dan ternyata berhasil mencabut, kemudian menghanyutkan Tunggul Wulung itu ke laut. Orang-orang Moncoprojo dan pesisir iri hati melihat keberhasilan Arya Jayangresna. Mereka beramai-ramai mengeroyok Arya Jayangresna, adik-adik Jayangresna dari Doho, Singosari, dan Ngurawan ikut membantu kakaknya. Setelah berperang agak lama, akhirnya Jayangresna dan saudara-saudaranya dapat mengalahkan musuh yang mencoba mengeroyoknya. Patih Mojopuro datang ke Jenggolo akan memanggil Jayang Rono. Jayang Rono berangkat ke Mojopuro akan dikawinkan dengan Dewi Tejasworo. Dengan upacara besar-besaran, pengantin berdualah dipertemukan. Mereka hidup saling berkasih sehingga terpancar rasa kebahagiaannya. Selanjutnya, pengantin berdua menetap di Jenggolo. Tepat 7 bulan setelah perkawinan putrinya, Prabu Tejangkoro meninggal dunia. Karena beliau tidak meninggalkan putra lelaki, maka menjadi bahan pembicaraan ramai tentang pengganti raja di Mojopuro. Sang Hyang Kanekoputro turun ke bumi menjalankan perintah Hyang Pramesti untuk menunjuk Jayang Rono sebagai raja yang bertempat di Jenggolo. Jayang Rono mulai memerintah sebagai raja di Jenggolo dengan gelar Prabu Lembumiluhur Jenggolo, sedangkan ketiga orang adiknya tetap berkuasa di daerah yang telali dikuasakannya. Mojopuro diawasi oleh 2 orang dewa kepercayaan Kanekoputro. Setelah membagi kekuasaan, maka Kanekoputro kembali ke Suronadi. Kudonowarso diangkat sebagai patih Jenggolo, Jokowido sebagai patih Kediri, dan Jayabodro sebagai patih Ngurawan. Peristiwa di atas terjadi pada tahun 1119. Dewa iku tunggal jalma, masih masuk zaman Anderpati. Prabu Lembumiluhur beristri 4 orang, yaitu Dewi Lingsem, anak perempuan Resi Nilokonto Abulengkir dengan Tejasworo, ketiga Dewi Raras, dan keempat Dewi Maesworo. Rojo Jenggolo berputra 100 orang, yang sebagian besar terdiri dari laki-laki. Cerita kembali kepada Panji Asmorobangun yang sedang sedih hati merenungkan kematian istrinya, Dewi Angreni. 2 orang abdinya, Jarudeh dan Prosonto, berusaha keras untuk membujuk gustinya agar mengakhiri kesedihannya itu. Dikatakan oleh 2 orang abdinya bahwa Panji Asmorobangun adalah seorang kesatria. Karena itulah tidaklah pantas jika bersedih hati dan rusak dirinya karena ditinggal mati oleh istrinya. Lebih-lebih lagi, Panji Asmorobangun adalah keturunan bangsawan dan juga seorang prajurit yang terpilih. Maka haruslah Panji Asmorobangun dapat mengatasi kehancuran batinnya. 2 orang abdi itu juga menjelaskan bahwa dahulu gustinya mengambil Dewi Angreni tanpa memberitahu orang tuanya, sehingga berakibat raja marah dan Dewi Angreni dibunuh oleh pesuruhnya. Sebenarnya Raja Jenggolo sudah memperjodohkan Panji Asmorobangun dengan Dewi
Condro Kirono. Sejak mereka masih berusia muda, rencana perjodohan itu tentulah berlatarkan hubungan kebangsawanan antara Kediri dan Jenggolo, sehingga diharapkan akan menimbulkan kebahagiaan bagi pengantin berdua maupun negara. Cerita ini selesai diturun pada hari Jumat Pon, tanggal 28 bulan Ramlan, tahun Wawu, jam 1 siang, ditandai dengan sengkalang Pandito Gumuling Salironiro Nengkismo, termasuk wuku perang bakat. Semoga para pendengar memaafkan segala kekurangan dari penurun cerita ini. Itulah pemirsa Kitab Mawas Diri. Cerita sejarah Babat Prambanan telah tamat. Jangan lupa kunjungi channel Kitab Mawas Diri untuk melihat cerita sejarah yang tidak kalah menarik dari sebelumnya. Terima kasih dan salam sejahtera.